Baru-baru ini, dugaan kekerasan seksual terhadap istri Verdi Sambo dihentikan oleh pihak polisi, namun dihidupkan kembali oleh Komnas HAM. Sebelum kita lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like, dan yang belum subscribe, bisalah kalian subscribe juga channel ini terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita ikuti berita ini sampai selesai. Beberapa hari lalu, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Nurfiansyah Yosua Huta Barat kian mencuat kembali. Sebelumnya, adanya pengusutan kasus tersebut sudah dihentikan oleh polisi karena tidak ditemukan adanya tindak pidana. Namun belakangan ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut bahwa Putri diduga kuat mengalami kekerasan seksual tersebut. Berbeda lagi dari narasi yang telah beredar sebelumnya, dengan dugaan pelecehan itu disebut yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Lantas, seperti apa duduk perkaranya? Dihentikan oleh polisi. Di awal terungkapnya kasus kematian Brigadir J, yang dikatakan bahwa Putri telah mengalami pelecehan oleh Yosua. Pelecehan itu juga disebut telah terjadi di rumah dinas suaminya, Putri, yakni Irjen Verdi Sambo, di Duren 3 Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 bulan 7 tahun 2022 lalu. Dan akibat dari pelecehan tersebut terjadilah baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae yang berujung pada tewasnya si Yosua. Berangkat dari pengakuan itu juga, Putri pun melapor ke Polda Metro Jakarta Selatan. Adapun laporan yang dibuat pada tanggal 9 Juli tahun 2022 dengan tuduhan kejahatan terhadap kesopanan dan atau memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. Adapun pihak Verdi Sambo juga sempat membuat laporan, yaitu dugaan percobaan pembunuhan dengan korban Baradae dan terlapor Brigadir J. Adapun dua laporan yang diajukan oleh pihak Sambo itu sempat juga naik ke tahap penyidikan. Namun, pada Jumat tanggal 12 bulan 8 tahun 2022, polisi pun menghentikan penanganan dua terlaporan tersebut. Polisi juga memastikan bahwa tidak ada pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri sesaat sebelum kematiannya. Kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Bukan merupakan peristiwa pidana, kata Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Brigjen Andi Irian Jajadi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat tanggal 12 bulan 8 tahun 2022. Polisi pun menduga adanya laporan tersebut dibuat hanya untuk menghalang-halangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kita anggap dua laporan polisi ini menjadi satu bagian yang masuk dalam kategori obstruction of justice. Ini bagian dari upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan dari kasus 340 pembunuhan berencana, ujar Andi. Namun kasus itu muncul kembali. Yang diketahui dalam laporan rekomendasi kasus Brigadir J yang dirilis pada hari Kamis tanggal 1 bulan 9 tahun 2022, Komnas HAM pun mengungkap ada dugaan kuat kekerasan seksual terhadap Putri oleh Brigadir J tersebut. Sebagaimana dalam keterangan Putri, kekerasan itu pun disebut bukan terjadi di Jakarta, melainkan di Magelang. Terdapat dugaan kuat terjadi peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli tahun 2022, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Apsara dalam konferensi pers di kantornya Kamis. Menurut pihak Komnas HAM, bahwa kekerasan seksual itu sebenarnya terjadi di saat Verdi Sambo tidak berada di Magelang. Peristiwa tersebut juga lantas memicu Kuatmaruf, yaitu asisten rumah tangga Verdi Sambo sekaligus supir pribadi Putri, yang mengancam akan membunuh Brigadir J. Atas dugaan itu pun, Komnas HAM langsung memberikan rekomendasi ke pihak kepolisian agar kasus dugaan pelecehan terhadap Putri harus diusut kembali. Polisi meminta menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan khusus, kata BK. Firda Rahmawan, selaku Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyimpulkan adanya dugaan kuat kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati, yakni istri Irjen Verdi Sambo. Dalam kesempatan yang serupa, pihak Komnas Perempuan juga menyampaikan hal yang sama.
Kepada Komnas Perempuan, Putri pun mengaku ia enggan melaporkan dugaan kekerasan seksual itu yang dialami di Magelang karena malu dan takut. Keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu. Dalam pernyataan merasa malu, menyalahkan diri sendiri, kata Ketua Komnas HAM Perempuan Andi Yentriani di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat, Kamis. Takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin memengaruhi seluruh kehidupannya, tuturnya. Selain itu juga, kata Andi, Putri enggan melapor karena ia mempertimbangkan posisinya sebagai istri dari petinggi kepolisian. Dan usia Putri yang tak lagi muda saat ini itu juga membuatnya takut akan mengalami ancaman sehingga dia hanya menyalahkan diri sendiri. Pada usia yang jelang 50 tahun, pemilik anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati ini disampaikan berkali-kali, ungkap Andi. Namun demikian, lebih jauh Komnas Perempuan telah merekomendasikan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual tersebut. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan Putri Chandrawati maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini, kata Andi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.